Iya, apa yang mau dilakukan? Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini berhubung kita ini udah rusak, biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri. Iya, saya nggak tahu caranya. Pak Mahfud sekarang apa teorinya? Nggak ada lagi teorinya, udah habis. Gudangnya udah kosong. Kalau presiden mau bisa semuanya. Apa yang tidak bisa? Negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Biar busuklah sendiri. Itu udah busuk. Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang. Bisa berpikir begitu publik, Pak? Saya sudah bertanya kemana-mana ahli hukum. Gimana Pak cara memperbaikinya ini? Yang nggak tahu gimana ini. Ini sudah di semua lini. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya, apa yang mau dilakukan? Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini berhubung kita ini udah rusak, biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri. Iya, saya nggak tahu caranya. Hey, what happened? Misalnya pemulangan Joko Chandra, kan akan dieksekusi. Nah, eksekusi itu kan harus diserahkan oleh Polri yang menjemput dari Malaysia ke Jakarta itu, ya harus diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi. Paling lama 24 jam begitu. Aturannya begitu. Mendarat di Indonesia. Nah itu tahu enggak? Pulang jam 11 malam, itu sampai jam 7 malam besok harinya belum diserahkan. Kejaksaan Agung juga kontak saya, gimana Pak ini belum diserahkan. Akhirnya apa? Diserahkannya udah hampir habis deadline-nya. Tetapi dia wajib, begitu tertangkap wajib dia yang masukkan penjara Joko Chandra itu untuk eksekusi. Paling lambat jam 11 malam gitu. Sampai malam baru diserahkan. Dengan ya berbagai kesepakatan apa, teknis bagaimana. Dan setelah Pak Mahfud turun tangan untuk mengiyakan. Iya, saya mengendalikannya itu. Saya sedang ada di Malang. Jadi saya mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam itu teleponan dengan Pak Idam Aziz, teleponan dengan Pak Jaksa Agung, teleponan dengan Barreskrim dan sebagainya. Agar itu diserahkan. Kalau enggak, jam 11 enggak diserahkan harus dilepas lagi Joko Chandra waktu itu. Sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Enggak tahu, tanya kok, ya tanya saya. Tapi sebelum ke presiden kan ada Menko. Saya sudah meneliti loh. Di berbagai negara semua teori mengatakan begitu ada reformasi, konsolidasi atas demokrasi itu hanya butuh 2 periode. 1 periode transisi, periode berikutnya pemantapan aturan, periode ketiga sudah demokrasi, sudah korupsi, sudah relatif bersih. Tapi di Indonesia lain, di Indonesia hanya 1,5. 1,5 periode sudah parah lagi sampai sekarang jadi lebih parah dari sebelumnya. Hey, what happened? Kalau kesimpulan saya bahwa sejak reformasi terjadi lagi korupsi, itu bukan karena demokrasi jalan, konsolidasinya tidak jalan. Karena sebenarnya kita melakukan reformasi sebentar demokratis, sesudah itu menjadi oligarkis. Konfigurasi demokratis itu berubah menjadi oligarkis. Nah itulah yang menimbulkan korupsi besar. Lalu kesadaran kolektif kita nih loh, yang sedang ada di atas di DPR, menteri, presiden, MA dan ini harus tahu diri negara ini dalam bahaya. Ada di tubir, jurang kalau ini. Sehingga sulit saya kalau ditanya, Pak Mahfud sekarang apa teorinya? Nggak ada lagi teorinya, udah habis. Gudangnya udah kosong. Udah dipakai, dia mau berteori lagi. Simpel aja kalau dari sudut hukum tata negara dan sudut ilmu politik. Kalau presiden mau bisa semuanya. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu. Clear. Kalau enggak, kamu seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden?